Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang mendapatkan THR sudah bisa dicairkan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Gangubai Kathiawadi. Film ini dibintangi oleh aktor papan atas Bollywood, Alia Bhatt dan Ajay Devgan. Film ini berdasarkan kisah nyata tahun 1960-an yang bercerita tentang perjuangan seorang aktivis perempuan mendapatkan kehormatan untuk kaum wanita. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Gangu adalah seorang aktivis perempuan yang berasal dari kota Kamatipura. Rahim adalah mafia yang menguasai kota Mumbai. Hamid adalah seorang reporter. Ganga adalah gadis cantik yang berasal dari keluarga Hindu yang terhormat. Ayah Ganga adalah seorang pengacara. Ayahnya memberi nama Ganga karena sangat membanggakan Ganga. Ganga mempunyai kekasih bernama Ramnik. Ganga sangat bucin kepada Ramnik, namun hubungan mereka berdua tidak disetujui kedua orang tua Ganga. Suatu hari, Ramnik mengajak Ganga pergi ke kota Mumbai tanpa sepengetahuan kedua orang tua Ganga. Ganga juga dilarang Ramnik izin kepada kedua orang tuanya. Mereka berdua naik kereta ke kota Mumbai. Setibanya di kota Mumbai, Ramnik mengajak Ganga ke rumah tua di sebuah distrik bernama Kamatipura. Rumah tua itu dipenuhi banyak gadis. Ganga bingung dan tidak tahu tempat itu. Tiba-tiba Ganga dikurung dan dikunci di ruangan gelap gulita. Ganga berteriak ketakutan. Ganga baru sadar ternyata ia dijual oleh Ramnik ke rumah bordil milik tante-tante bernama Sheila. Berhari-hari Ganga tidak mau makan dan minum. Setelah merenungi semua kesalahan yang sudah ia buat, Ganga pasrah menerima nasibnya dan mulai beradaptasi dengan teman-teman wanita di sana. Ganga belajar makeup dan mulai bekerja sebagai PSK. Ganga berdiri di depan dan belajar merayu para lelaki hidung belang. Malam itu dilakukan pemadaman listrik. Tak membutuhkan waktu lama, Ganga langsung mendapatkan customer. Customer pertama bernama Govin. Sheila merasa senang karena mendapatkan untung banyak sejak kedatangan Ganga. Sheila memberikan uang tambahan kepada Ganga, namun Ganga justru membakar uang itu untuk dijadikan penerangan cahaya. Ganga nahi. Gangu. Purani Ganga ko jala diya. Sejak itu, Ganga merubah namanya menjadi Ganggu. Banyak lelaki yang mengunjungi rumah bordil Sheila hanya untuk menemui Ganggu. Ganggu semakin dikenal banyak orang dan mendapatkan banyak uang. Di rumah bordil Sheila, Ganggu bersahabat baik dengan wanita bernama Kamli. Mereka berdua saling menyayangi. Suatu hari, para wanita di rumah bordil Sheila tidak bekerja karena Ganggu mentraktir mereka semua menonton film. Sheila tidak suka dengan sikap Ganggu yang seenaknya, namun Sheila tidak bisa melawan Ganggu karena para gadis itu lebih patuh kepada Ganggu ketimbang dirinya. Mereka semua lalu berangkat ke bioskop. Di luar bioskop ada seorang lelaki yang bersikap tidak sopan kepada Ganggu. Ganggu langsung menampar lelaki itu berkali-kali. Sepulang dari bioskop, mereka semua berkumpul bersama dan saling curhat. Mereka semua sama-sama merindukan keluarga mereka. Namun mereka tidak bisa pulang karena keluarga mereka tidak mau menerima mereka lagi. Subuh hari, seorang customer bernama Shaukat datang dari jauh dan mencari Ganggu. Ia ingin dipuaskan Ganggu. Sheila mempersilahkan Shaukat masuk karena Shaukat bersedia membayar 2 kali lipat. Sheila kemudian membangunkan Ganggu untuk melayani Shaukat. Ganggu bangun dan langsung masuk ke kamar eksekusi. Terlihat Shaukat mengeluarkan semua barang-barang di celananya. Saat Ganggu melihat pistol Shaukat, Ganggu berteriak ketakutan dan berusaha keluar kamar. Namun Shaukat justru memeluk Ganggu dengan erat dan melukai Ganggu.
Ganggu terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ganggu dioperasi dan mendapatkan 15 jahitan di tubuhnya. Sheila dan Kamli menemani Ganggu di rumah sakit. Terlihat Sheila tidak terlalu ambil pusing dengan keadaan Ganggu, karena yang terpenting bagi Sheila adalah uang. Secara diam-diam, Ganggu menyuruh Kamli mencari tahu siapa customer kejam itu. Akhirnya, Kamli mengetahui siapa customer itu. Dia adalah Syaukat, anak buah Rahim. Rahim adalah mafia muslim yang menguasai kota Mumbai. Ganggu langsung pergi menemui Rahim. रहीम भाई, इंसाफ मांगने आई हूं मैं आपसे। अब नमाज पढ़कर आते हैं। Setelah melakukan sholat, Rahim menemui Ganggu di rumahnya. Ganggu menceritakan semuanya dan menunjukkan luka jahitan di tubuhnya. Ganggu meminta keadilan kepada Rahim agar menghukum Syaukat. Rahim kaget melihat luka jahitan itu. Sejak itu, Rahim menganggap Ganggu seperti saudaranya sendiri. Rahim langsung mengirim anak buahnya bernama Bilal ke rumah bordil Sheila untuk menunggu Syaukat muncul lagi. Beberapa minggu kemudian, Syaukat datang lagi ke rumah bordil Sheila dan mencari Ganggu. Kamli lalu memberitahu Bilal. Dengan cepat, Bilal mengayuh sepedanya untuk memberitahu Rahim. Rahim langsung mendatangi rumah bordil Sheila. Semua orang kaget karena Rahim belum pernah datang ke Kamatipura sebelumnya. Rahim lalu menyeret Syaukat di depan banyak orang dan menghajarnya habis-habisan hingga tewas. Sejak itu, Ganggu semakin dihormati. Beberapa hari kemudian, Sheila meninggal dunia karena sakit. Mulai sekarang, Ganggu mengambil alih rumah bordil itu dan menjadi pengelola yang baru. Beberapa hari setelah Ganggu memimpin, para polisi Bahlul meminta uang keamanan yang lebih tinggi. Ganggu bersedia membayar, namun Ganggu akan berkonsultasi kepada Rahim dahulu. Mendengar nama Rahim, polisi Bahlul itu ketakutan dan tidak meminta uang keamanan yang lebih tinggi. Beberapa bulan kepemimpinan Ganggu, para wanita di rumah bordil itu sangat merasa nyaman. Para wanita itu memberikan kain sari putih kepada Ganggu sebagai bentuk terima kasih karena sudah menjaga mereka. Mereka semua memeluk Ganggu dengan erat sambil menangis. Sejak itu, Ganggu tidak lagi melayani customer. Ganggu mulai dikenal sebagai aktivis perempuan yang sangat dihormati. Suatu hari, seorang gadis belia bernama Madu dibawa ke salah satu rumah bordil di Kamatipura. Madu dijual oleh suaminya sendiri. Pengelola rumah bordil itu lalu memaksa Madu berdandan dan melayani customer. Namun Madu menolak. Pengelola rumah bordil itu marah dan mengurung Madu di ruangan tertutup. Kabar itu terdengar sampai ke telinga Ganggu. Ganggu langsung mendatangi rumah bordil itu dan menemui Madu. पहुंच गए, खोल दरवाजा। Setelah merayu Madu dengan susah payah agar menerima pekerjaan ini, Madu tetap menolak. Madu mengatakan ia lebih baik mati daripada harus menjual diri. Ganggu kagum dengan prinsip Madu. Ganggu lalu membayar uang 10 kali lipat kepada pengelola rumah bordil itu untuk membebaskan Madu. Pengelola rumah bordil itu marah kepada Ganggu, namun ia tidak bisa melawan Ganggu. Ganggu lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Madu pulang ke kampung halamannya di luar kota. Anak buah Ganggu kagum dengan sikap kesatria Ganggu. Terlihat Ganggu sedang bercengkrama dengan para tetangganya. Ganggu menyuruh anak-anak kecil yang berada di lingkungannya agar tetap bersekolah dan belajar dengan baik. Tak lama kemudian datanglah pengusaha kain bernama Hafiz dan putranya bernama Afzan. Ganggu langsung jatuh hati kepada sikap Afzan yang sopan santun. Karena selama ini para pria memperlakukan Ganggu dengan tidak hormat. Ganggu mulai menyukai Afzan, begitupun dengan Afzan yang diam-diam juga menyukai Ganggu. Besok pagi, Afzan menemui Ganggu untuk berkenalan lebih dekat. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu dan jalan berdua. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Ganggu terus melebarkan sayapnya menjadi aktivis. Kali ini ia berniat mencalonkan diri menjadi wali kota di Kamatipura.
Namun lawan berat Ganggu adalah seorang pertahanan bernama Razi. Terlihat Razi sedang berkampanye di Kamatipura. Ganggu membutuhkan dana besar untuk melawan Razi. Karena itu, Ganggu pergi menemui Rahim untuk meminta bantuan. Namun Ganggu tidak meminta uang. Ganggu berpikir cerdas dengan meminta prosentase salah satu bisnis Rahim di Kamatipura. Karena kebaikan hati Ganggu, Rahim rela memberikan prosentase 25% salah satu bisnisnya kepada Ganggu. Rahim juga memberikan satu mobil mewahnya kepada Ganggu. Mulai sekarang, Rahim menyebut Ganggu sebagai Mafia Queen of Kamatipura. Keesokan harinya, Ganggu mengajak Afzan jalan-jalan berkeliling. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama di dalam mobil. Namun, setiap sentuhan Afzan, Ganggu justru menangis sedih karena teringat rasa sakit yang sudah ia alami selama ini. Hubungan mereka jadi semakin dalam. Ganggu tidak bisa hidup jauh dari Afzan. Namun Ganggu juga sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa menikahi Afzan. Keluarga Afzan pasti menolak mempunyai menantu seorang mantan PSK. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama Afzan, Ganggu pulang ke rumah. Dua anak buah Razi menghampiri Ganggu dan memerintahkan Ganggu untuk hadir dalam pidato Razi. Namun Ganggu menolak. Ganggu lalu mengusir dua anak buah Razi itu. Besok pagi, Ganggu, Kamli, dan teman-temannya makan bersama di salah satu kafe terbesar di Kamatipura. Razi dan para pendukungnya dengan sombong menghampiri Ganggu. Razi mengatakan kepada Ganggu bahwa 2 hari lagi Ganggu harus menghadiri pidato Razi di Kamatipura. Jika tidak, Razi akan menghancurkan Ganggu dengan mudah. Semudah Razi menepuk kedua tangannya. Ganggu tetap tenang dan tidak takut. तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं. Sore hari, Ganggu memanggil Govin yang sekarang menjadi anak buahnya. Ganggu memerintahkan Govin agar mempersiapkan layar besar di malam hari untuk menonton film. Malam hari, seluruh warga Kamatipura asyik menonton film bersama di depan rumah bordil Ganggu. Akibatnya, tidak ada satupun orang yang menghadiri pidato Razi. Razi marah besar kepada Ganggu. Tak lama kemudian, Ganggu dan anak buahnya mendatangi Razi. Ganggu mengatakan ia akan menepati janjinya untuk mendengarkan pidato Razi. Razi semakin terbakar emosinya. Besok pagi, Ganggu menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga di balkon atas. Sedangkan Kamli sibuk mempersiapkan persiapan kampanye. Ganggu akan terus berjuang untuk kehormatan 4.000 wanita di Kamatipura. Tiba-tiba, anak teman Ganggu bernama Rosni yang selalu dikurung di rumah bordil itu baru saja datang bulan. Ibu Rosni ingin menikahkan Rosni agar Rosni mempunyai masa depan yang lebih baik. Namun, Ibu Rosni tidak tahu siapa yang bersedia menikahi Rosni mengingat dirinya adalah seorang PSK. Demi kehormatan 4.000 wanita di Kamatipura, Ganggu akan mengorbankan kebahagiaannya. Ganggu dan Ibu Rosni membawa uang 300 juta rupiah pergi ke rumah Afzan. Ganggu melamar Afzan dan akan menikahkan Afzan dengan Rosni. Ganggu mengatakan kepada kedua orang tua Afzan bahwa Rosni masih perawan dan tidak pernah disentuh lelaki. Akhirnya, kedua orang tua Afzan menerima lamaran itu. Ganggu lalu kembali pulang. Afzan menyusul Ganggu dan masuk ke dalam mobil. Ganggu memeluk Afzan sambil menangis. Afzan hanya bisa pasrah menerima keputusan itu. Beberapa hari kemudian, pernikahan Afzan terselenggara dengan meriah. Pernikahan itu adalah pernikahan pertama kalinya di Kamatipura. Ganggu menangis terseduh-seduh melihat lelaki yang dicintainya menikah dengan orang lain. Ganggu melakukan itu semua untuk kehormatan 4.000 wanita di Kamatipura. Karena jika ada wanita di Kamatipura yang menikah, wanita di Kamatipura akan dihormati. Kamli sangat kagum dengan pengorbanan Ganggu. Beberapa minggu kemudian, pemilu diselenggarakan dengan tertib. Dan hasilnya, Ganggu mendapatkan suara terbanyak. Ganggu menjadi wali kota baru di Kamatipura. Ganggu merayakan kemenangan itu bersama teman-temannya di kafe. Ganggu naik ke atas meja dan mengatakan kepada para wanita di sana agar jangan takut kepada siapapun. Besok pagi, Ganggu langsung menyusun program kerja. Ganggu membuatkan para wanita di sana rekening tabungan di bank. Namun, manajer bank tersebut menolak karena mereka adalah seorang PSK. Salah satu teman Ganggu meminta izin pulang ke kampung halamannya karena ayahnya mau menerimanya kembali. Seketika itu, Ganggu rindu dengan kedua orang tuanya.
Setelah 12 tahun berpisah, Ganggu memberanikan diri untuk menelpon ibundanya. Ibunda Ganggu berbicara kepada Ganggu dengan penuh rasa rindu dan amarah. Ibunda Ganggu memberi kabar bahwa ayah Ganggu sudah meninggal dunia. Dan ayah Ganggu tidak mau minum air sungai Gangga karena nama sungai itu mirip dengan nama Ganggu. Sang ayah sangat membenci Ganggu. Mendengar hal itu, hati Ganggu hancur seketika. Sore hari, Ganggu duduk santai dan mengobrol dengan Kamli. Kamli mengatakan dirinya tengah hamil dan akan membiarkan bayi itu lahir karena Kamli ingin ada seseorang yang memanggilnya ibu. Assalamualaikum bhai. वालेकुम सलाम गंगू Pagi hari, Rahim dan Ganggu dipanggil dua orang yang mewakili pemerintah untuk duduk bersama. Mereka berempat membicarakan wacana pemerintah yang akan menggusur lokalisasi di Kamatipura. Karena lokalisasi itu memberikan dampak buruk bagi sekolah di sana. Dua orang wakil pemerintah itu mencoba menyuap Rahim dan Ganggu, namun ditolak. Rahim justru merobek baju orang itu hingga sobek. Dua orang wakil pemerintah itu malu dan kembali pulang. Rahim memperingatkan Ganggu bahwa sebentar lagi pemerintah akan menggunakan ormas untuk mengusir Ganggu dari Kamatipura. Namun Rahim akan membantu melindungi Ganggu. Keesokan harinya, Persatuan Ormas Agama yang diketahui seorang suster gereja memimpin demo untuk mendesak penutupan lokalisasi di Kamatipura. Ganggu kemudian menemui suster gereja itu dan seorang pendeta yang juga merupakan kepala sekolah. Hamid juga turut hadir di pertemuan itu. Hamid adalah reporter dari salah satu majalah ternama. Di pertemuan itu, kepala sekolah tidak mau menerima anak-anak Kamatipura di sekolahnya. Ganggu membalas dengan mengatakan ia akan berjuang keras agar anak-anak di Kamatipura tetap bisa bersekolah. जंग मत छेड़ो। कोठे से हुए तो क्या हुआ? हक में इनको दिलाकर रहूंगी फादर। अगर इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। Hamid kagum dengan sikap Ganggu yang kesatria. Sore hari, Hamid menemui Ganggu di rumah bordelnya. Hamid tertarik ingin membuat cerita tentang Ganggu. Tiba-tiba anak-anak Kamatipura mendatangi Ganggu dan mengatakan bahwa di sekolah mereka dipukuli para suster dan mereka diusir dari sekolah karena pihak sekolah tidak mau menerima mereka yang merupakan anak PSK. Kamli yang sakit pasca melahirkan tidak kunjung sembuh. Ganggu merasa sedih melihat keadaan sahabat tercintanya itu. Ganggu tidur di sebelah Kamli sambil menangis. Dan beberapa jam kemudian Kamli meninggal dunia. Semua orang menangis sedih saat melakukan penghormatan terakhir kepada Kamli. Ganggu berjanji di depan jenazah Kamli, ia akan merawat anak Kamli hingga tumbuh dewasa. Ganggu mengalami kesedihan yang mendalam. Namun Ganggu bangkit dari kesedihannya dan terus memperjuangkan suara para wanita di Kamatipura. Hamid mendatangi Ganggu dan memberikannya kejutan. Hamid memperlihatkan cover majalah yang menampilkan Ganggu dan anak-anak di Kamatipura. Sejak itu, Ganggu mulai dikenal di dunia. Hamid juga memberikan surat undangan yang memberikan kesempatan kepada Ganggu untuk berbicara di pertemuan besar para aktivis HAM. Hamid menyuruh Ganggu untuk menghafalkan pidato yang sudah Hamid buat. Besok pagi, pertemuan besar itu digelar. Acara berlangsung hikmat dan dihadiri banyak orang penting. Ganggu lalu maju ke depan dan merobek kertas pidato yang sudah ia hafalkan. Ganggu memilih untuk berbicara dari lubuk hatinya. Ganggu mengatakan ia ingin wanita di Kamatipura tetap dihargai dan dihormati. Anak-anak di Kamatipura juga berhak mendapatkan pendidikan terbaik. जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो। वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते। क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी। Ganggu menangis haru setelah berpidato. Sejak pertemuan itu, Ganggu dikenal di seluruh penjuru India. Sore hari, petinggi salah satu partai mendatangi Ganggu dan meminta dukungan. Ganggu mau menerima tawaran itu asalkan Ganggu dipertemukan dengan Perdana Menteri dahulu. Petinggi partai kaget dengan permintaan Ganggu, namun petinggi partai akan mengusahakan hal itu. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri bersedia menemui Ganggu. Ganggu senang dan langsung mempacking baju-bajunya untuk pergi ke New Delhi. Hamid membantu Ganggu mempacking sambil mengobrol. Hamid bertanya kepada Ganggu, "Ganggu, mengapa kau melakukan ini semua?" Ganggu menjawab, "Aku melakukan ini semua demi kehormatan 4.000 wanita Kamatipura. Dan aku juga ingin balas dendam kepada Ramnik yang sudah menghancurkan hidupku."
Malam hari, Ganggu naik kereta ditemani satu anak buahnya. Mereka berdua berbincang santai sebelum tidur. Ganggu mengatakan kepada anak buahnya itu bahwa Ganggu sudah 2 kali naik kereta dalam hidupnya. Pertama, saat ia masuk ke Matipura. Dan sekarang, yang kedua, di mana aku pergi ke New Delhi untuk menemui Perdana Menteri. Anak buah Ganggu sangat bangga dengan pencapaian Ganggu. Besok pagi, Ganggu tiba di istana dan bertemu Perdana Menteri. Perdana Menteri sudah mendengar banyak hal tentang perjuangan Ganggu. Karena Ganggu hanya diberikan waktu 15 menit, Ganggu langsung to the point mengatakan sambil menangis bahwa Ganggu ingin prostitusi dilegalkan agar para wanita bisa dilindungi hukum. Karena setiap terjadi transaksi jual beli wanita, pihak wanita atau PSK selalu dalam bahaya karena tidak dilindungi hukum. Semua orang, bahkan keluarga PSK itu sendiri, sudah meninggalkan mereka. Harapan mereka satu-satunya adalah payung hukum. Perdana Menteri tersentuh hatinya melihat kebaikan hati Ganggu. Perdana Menteri akan berusaha membantu Ganggu. Setelah menemui Perdana Menteri, nama Ganggu harum bak pahlawan, namun tidak sedikit juga yang menyebut Ganggu sebagai penjahat. Poster film di bioskop selalu berganti seminggu sekali, namun poster besar bergambar Ganggu selalu terpampang di Kamatipura selama 50 tahun. गंगूबाई महान नहीं थी, पर गंगूबाई शैतान भी नहीं थी। इतिहास की किताबों में गंगू जैसी का जिक्र नहीं होगा कि गंगूबाई के होते हुए कामाटीपुरा की एक भी औरत और सोने जैसे दिल वाली गंगूबाई जगजीवन दास काठियावाड़ी। Habis. Apa pesan dari film ini? Setiap wanita berhak mendapatkan kehormatan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.